Jauh sebelum Indonesia terbagi dalam suku-suku, ras, dan etnis, ternyata orang-orang Indonesia adalah pendatang yang tinggal dan berkembang di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Bangsa Melanesia diperkirakan sebagai bangsa pertama yang melakukan migrasi ke Kepulauan Indonesia. Lalu disusul dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Suku bangsa yang termasuk ke dalam keturunan Proto-Melayu adalah suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Sasak di Pulau Lombok, suku Dayak di Kalimantan, suku Nias di pantai barat Sumatera, suku Batak di Sumatera Utara. Kemudian datanglah bangsa Deutero Melayu yang disebut juga sebagai Melayu Muda. Bangsa ini diperkirakan percampuran antara Proto-Melayu dan bangsa Arya. Perkembangan bangsa Deutero Melayu semakin pesat di Indonesia. Bahkan bangsa ini sebagai cikal bakal dari bangsa Indonesia. Nenek moyang suku Dayak di Kalimantan diperkirakan berasal dari Yunan yang memiliki ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu datang ke Kalimantan melalui dua jalur, yaitu jalur timur melalui Kepulauan Filipina terus ke Sulawesi dan kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Jalur barat melalui Semenanjung Melayu kemudian terus ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia dan menetap di Pulau Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, muncul para pendatang di Kalimantan termasuk Deutero Melayu yang kemudian membaur dan tinggal di Kalimantan. Kurang lebih sekitar pada tahun 1520-an masuk para pedagang Melayu dan pengaruh besar Islam, sehingga terjadi pengelompokan suku Dayak akibat sosio-religius. Orang-orang suku Dayak yang menganut agama Islam mendiami hilir sungai, sedangkan orang-orang suku Dayak yang masih mempertahankan adat istiadat mendiami hulu sungai. Karena arus migrasi yang kuat dari para pendatang, suku Dayak yang masih mempertahankan kepercayaan adat istiadat nenek moyang masuk ke pedalaman. Akibatnya, suku Dayak terpencar-pencar dan menjadi sub-sub etnis tersendiri seperti saat ini. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk etnis suku yang tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman. Suku Dayak terdiri dari 7 rumpun, yaitu Dayak Murut, Dayak Punan, Dayak Apukayan, Dayak Iban, Dayak Klemantan, Dayak Otdanum, dan Dayak Ngaju. Salah satu rumpun Klemantan terdapat di Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak Bidayuh, yang populasinya mencakup wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, dan sebagiannya menyebar ke wilayah Sekadau, Ketapang, dan Sambas. Rumpun Dayak Klemantan disebut juga sebagai Dayak Darat, yaitu orang-orang Dayak yang tinggal jauh dari pesisir pantai. Suku Dayak Bidayuh mayoritasnya berdomisili di Kabupaten Sanggau, antaranya Kecamatan Kapuas, Parindu, Jangkang, Bonti, Kembayan, Sekayam, Beduai, Entikong, dan Kabupaten Bengkayang. Suku Dayak Bidayuh juga berada di Malaysia Sarawak. Suku Bidayuh tertumpu di desa-desa Samarahan dan Kucing. Salah satu hal yang unik dari suku Dayak Bidayuh adalah bahasa yang digunakan, seperti yang ada di Kecamatan Entikong. Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia khususnya Sarawak, sehingga sering disebut jalur sutra karena bisa dilewati langsung oleh bis dari Indonesia maupun dari Malaysia. Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Entikong, Desa Nekan, Desa Palapasang, Desa Surutembawang, Desa Semanget, dan setiap desa memiliki bahasa masing-masing yang berbeda-beda. Kalian penasaran kan seperti apa bahasa-bahasa yang ada di Entikong? Nah, tunggu ya di part 2.